Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penjelasan selanjutnya. Pelajaran selanjutnya adalah jawazimul fi'lil mudhari'i. Sebelumnya, di buku yang pertama, kita sudah pernah belajar tentang eh, yaitu beberapa harf ya yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah lam, kemudian la yang an-nahiyah ya yang untuk melarang sesuatu, dan juga in ya, lam, la, an-nahiyah, wa in. Jadi tiga ini yang bisa menjazmkan. Itu di buku yang pertama. Nah, di buku yang kedua ini kita akan diberikan penjelasan yang lebih detail lagi ya tentang apa-apa saja sih ya selain tiga yang sudah kita pelajari yang bisa menjadikan fi'il mudhari itu kemudian majzum, yang mana salah satu dari harakat majzumnya adalah adanya sukun di akhir fi'il ini. Nah, ini nanti akan dibagi menjadi dua pembahasan ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan ya. Yang mana pembahasan yang pertama adalah beberapa alat yang bisa menjazmkan hanya satu fi'il saja. Nanti insya Allah di pembahasan yang kedua itu akan ada alat-alat yang bisa menjazmkan sekaligus dua fi'il ya. Seperti in. Jika sebelumnya kita sudah belajar lam, la, an-nahiyah dan juga in itu kan lam dan la an-nahiyah itu bisa menjazmkan satu fi'il ya kan. Kemudian in bisa menjazmkan dua fi'il. Lah, ini di pembahasan yang pertama ini kita akan belajar lebih. Jadi tidak hanya lam dan juga la an-nahiyah, bahkan ada yang lainnya juga yang bisa menjazmkan satu fi'il, dan nanti yang bisa menjazmkan dua fi'il tidak hanya in ya. Jadi ada in dan juga teman-temannya. Ya, baik, kita mulai ya. Al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan, yaitu beberapa alat yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari. Al-amthilah kabural gulamu walamma yatahadzab. Kabura telah beranjak besar, al-gulamu pemuda itu, walamma dan belum, yatahadzab bersikap sopan. Ya. Jadi kabural gulamu walamma yatahadzab, pemuda itu sudah semakin besar akan tetapi dia belum bersikap sopan atau ya belum pinter gitu ya. Jadi akhlaknya masih perlu diperbaiki lagi atau perlu kita berikan dia pelajaran lebih lagi. Ithnan, dhahabar rasulu walamma ya'ud. Dhahaba telah pergi, siapa yang pergi? Rasulu ya. Jadi rasul di sini ini tidak kemudian diartikan Rasul Muhammad, itu tidak, akan tetapi Rasul di sini bisa diartikan utusan ya. Utusan-utusan apa saja. Jadi misalnya ada seorang kepala yayasan misalnya gitu. Kemudian beliau mengirimkan seseorang untuk pergi kemana misalnya. Itu disebut juga dengan Rasul. Jadi Rasul di sini artinya adalah utusan. Dhahabar Rasulu, kalau misalnya ini Rasul Muhammad, maka biasanya akan diberikan apa? Sallallahu alaihi wasallam ya setelah kalimat Rasul. Nah, kemudian kalau di sini Rasul di sini adalah utusan ya. Jadi utusannya utusan umum. Dhahabar Rasulu telah pergi utusan tersebut, walamma dan belum juga ya'ud. Ya'ud artinya adalah kembali. Salasa, banal amiru qasran walamma yaskunhu. Bana telah membangun. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah si Amir ya, atau bisa diartikan raja. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah raja tersebut. Membangun apa? Qasran, istana. Walamma dan belum yaskun, meninggali ya. Di sini yaskun artinya meninggali atau tinggal di dalam, hu tinggal di dalamnya. Hu ini adalah sebuah dhamir yang mana dhamir ini kembali kepada qasr yaitu istana. Maka artinya
Raja itu membangun atau telah membangun sebuah istana dan belum juga beliau menghuni atau tinggal di dalam istana tersebut. Arba'ah, taba zar'u walamma yuhsad. Taba, ya sudah baik. Jadi maksudnya sudah pas gitu ya, az-zar'u tanaman tersebut. Sudah bagus, sudah waktunya dipanen tanamannya. Walamma dan belum juga yuhsad dipanen. Jadi tanaman tersebut sudah bagus, akan tetapi belum dipanen. Khamsah, litajtanib kathratal mizahi. Litajtanib ya. Jadi teman-teman semua, li di sini ini lam ya. Jadi kita kembalikan ke nama daripada huruf ini. Huruf ini namanya apa? Lam. Ya, lam. Yang mana li atau lam di sini ini diartikan dengan agar, supaya. Tapi maknanya itu perintah. Litajtanib. Jadi misalnya ini adalah perintah untuk kamu. Litajtanib. Hei kamu ya, hindarilah, jauhilah. Tajtanib artinya jauhi. Litajtanib ya, hei kamu, jauhilah kathratal mizahi. Kathrah banyak, al-mizahi bercanda. Hai kamu, jauhilah banyak-banyak bercanda. Jadi alamu di sini ini dia berarti sebuah perintah ya. Bisa untuk kamu, bisa untuk dia. Sita. Liyaftah aliyun an-nafidata. Liyaftah supaya agar membuka. Siapa? Aliyun Ali an-nafidata jendela. Jadi kalau diartikan misalnya ya. Misalnya nomor 6 ini seolah-olah ya, seolah-olah itu kayak seperti saya itu sedang berbicara dengan Budi. Jadi di depan saya ada Budi, kemudian saya bicara dengan Budi. Ya Budi, liyaftah Aliyun an-nafidata. Coba dong tolong bilang ke Ali ya, agar dia membuka jendela. Gitu. Ya, jadi ini seolah-olah saya bicaranya dengan Budi, akan tetapi perintahnya itu untuk si Ali. Gitu. Ya, liyaftah Aliyun an-nafidata. Hei, si Ali itu loh, biar dia membuka jendela. Begitu. Sab'ah, liyutkin kullu insanin amalahu. Liyutkin. Nah, lam di sini sama ya artinya ya, agar atau supaya. Yutkin itu menyempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Kullu, setiap insanin manusia, amalahu, pekerjaannya. Ini pun demikian. Jadi tadi misalnya saya berbicara dengan si A ya, kemudian saya memerintahkan si A untuk bicara kepada orang lain, yang mana orang lain tadi insan ya, manusia. Atau seseorang yang saya ajak bicara tadi itu misalnya seorang dai misalnya gitu ya. Kemudian saya bilang sama orang yang saya ajak bicara tadi, "Heh, itu loh, bilang sama manusia-manusia itu untuk menyempurnakan pekerjaannya." Gitu. Sama ini ya, liwakfir saghirukum kabirakum. Liwakir sama di sini juga agar supaya yuwakir menghormati. Siapa yang menghormati? Saghirukum ya, orang-orang yang kecil dari kalian. Kabirakum orang-orang yang besar dari kalian. Maksudnya apa? Jadi ini adalah sebuah perintah ya untuk orang-orang yang kecil agar menghormati orang-orang yang besar dari kalian. Nah, di sini sudah kita lihat bersama-sama ada dua, ini saya fokus ya ke yang saya beri garis. Ada lama, ya ini lama semua ya. Kemudian ada ini apa? Lam. Ya. Dan lama ya, ini efeknya seperti lam dan juga la anahiyah, yang mana dia apa menjazmkan fi'il yang ada sesudahnya ya. Maka di sini ada dua tambahan berarti ya, ada lama dan juga ada ini. Kalau lam yang di sini ini disebut dengan lamul amr. Kenapa disebut dengan lamul amr? Karena al-amr artinya adalah perintah kan? Lah, karena dia berisi perintah.
disebut dengan lamul amri, yaitu huruf lam yang mana dia berisi sebuah perintah. Dan juga lama. Nah, lama ini artinya sama dengan lam, ya, akan tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Insya Allah akan kita pelajari di bahas atau penjelasan. Ya, ingat-ingat ya, berarti ada alat yang bisa menjazmkan fiil. Ya, apa itu? Yaitu lama dan juga lamul amr. Selain dari yang sudah kita pelajari, yaitu lam dan juga la anna. Baik, kita lanjutkan ke bahas. Al-bahtu. تقدم لنا في الجزء الأول أن لم ولا الناهية تجزمان فعلا مضارعا واحدا. Ini sama persis dengan apa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi sudah ada ya di juz yang pertama, di kitab yang pertama, bahwasanya lam dan juga la an-nahiyah itu bisa menjazmkan fi'il mudhari meskipun hanya satu saja. وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل. Sekarang ini kita sedang mempelajari adawat atau alat-alat yang lain yang mana dia memiliki cara kerja yang sama dengan lam dan juga la an-nahiyah. Penakul, maka bisa kita simpulkan di sini, bisa kita katakan di sini, idza bahatsna fil amtsilatil arba'atil ula, jika kita coba perhatikan kembali di 4 contoh yang pertama, ya, yang ada lamma-lamma-lammanya tadi, wajadna anna al-mithal al-awwal yadullu ala anna al-ghulam lam yatahadzab fi zaman al-madhi wa annahu baqiya kadzalika ila zaman at-taqaddum. Nah, ini dia yang menjelaskan kepada kita perbedaan antara lam dan juga lamma. Jadi lama itu dia memiliki arti seperti ini. Jadi contoh yang pertama tadi kan kabural gulamu walamma yatahaddab. Ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah annal gulama lam yatahaddab, bahwasanya pemuda itu belum sopan, belum memiliki kesopanan. Ya, di zamanil madi, baik itu di masa yang telah lalu, wa annahu baqiya kadzalik, dan dia tetap seperti itu, masih seperti itu, baqiya, masih seperti itu, ila zaman takallum, sampai di masa yang saat ini, gitu ya. Kemudian dengan contoh yang kedua misalnya wa annal mithal at-tani, ya, contoh yang kedua yadullu ala anna ar-rasula lam ya'ud fi zamanil madi wa annahu istamarra kadzalika ila zaman takallum. Nah, ternyata utusan tadi itu kan pergi. Walam ya'ud, ya, dan belum kembali di masa yang lalu, dan sampai sekarang pun si rasul tadi, si utusan tadi belum datang. Wa hadza yuqalu fil mithalain al-akhirain, dan seperti ini juga lah untuk kedua contoh yang selanjutnya. Nah, fahadhil amthila al-arba'ah, maka 4 contoh ini idzan tufidu nafyal af'al al-mudhari'ah al-arba'ah, ini menjelaskan ya bahwasanya meniadakan fi'il-fi'il mudhari' yang keempat tadi, allati ishtamalat 'alaiha, yang didahului oleh lamma ya tadi ya. Wa tufidu anna hadzal nafya mustamir ila zaman takallum, yang mana ketiadaan tadi itu, ketiadaan kesopanan, kemudian ketiadaan kembali, ya, itu berlanjut ila zamanit takallum, sampai ke masa yang sudah datang ini, sampai ketika saya berbicara, misalnya saya mengucapkan kabural gulam walam yatahadzab, ya, bahwasanya si pemuda itu belum sopan ya. Ya, itu sampai sekarang dia tuh belum sopan gitu. Nah, itu adalah makna daripada lama. Jadi kalau lama itu belumnya itu sampai saat ini tuh belum. Ya. Tapi kalau lam itu kan hanya digunakan untuk masa yang madi atau masa yang telah lampau. Bisa jadi sekarang sudah. Tapi kalau lama itu sampai sekarang pun belum. Itu lama. Tapi kalau lam dia belumnya itu kemarin, tadi. Tapi bisa jadi saat ini, bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Ya. Tapi kalau lama intinya belum, sampai sekarang pun belum. Itu lama. Ya, itu adalah perbedaan antara lama dan juga lama. Wa idza nadarna ila awakhir hadhil af'al, dan jika kita lihat ke akhir daripada fiil-fiil mudhari yang 4 ini, wajadnaha majzumah, kita temukan bahwasanya
dia berharakat jazm, yaitu dengan menggunakan sukun. Fa ayyu lafdhin fil amthilatil madhkura afada hadha an-nafya wa sabbaba hadha al-jazm. Kira-kira apa ya lafaz ya yang sudah kita lihat tadi, yang disebutkan di contoh-contoh tadi, yang berarti tidak dan menyebabkan jazm. Nah, dzalikal lafdhu huwa lamma. Lafaz tersebut adalah lamma ya, yang mana dia berarti belum, berarti tidak, dan juga bisa menjazmkan fiil yang setelahnya. Wa ala hadza falamma tushbihu lam fil ma'na wal amal. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya lamma itu tushbih, dia mirip dengan lam fil ma'na, baik dari segi makna, wal amal, juga dari segi kinerja atau apa namanya, fungsi ya, fungsinya sama, yaitu menjazmkan fiil yang ada setelahnya. Ghaira anna nafya biha, akan tetapi yang membedakan adalah bahwasanya meniadakan sesuatu biha dengan menggunakan lamma, nah ini kembali kepada lamma, yastamir ila zamanit takallum, itu ketiadaannya itu berlangsung sampai masa takallum, masa di mana kita mengucapkan sesuatu itu, yaitu di masa hadir atau di masa yang saat ini. Nah, itu adalah perbedaan antara lama dan juga lam. Wa idza nadarna ila al-amthilati al-arba'ati al-akhirah wajadna al-mutakallim fil mithal al-awwal ya'muru al-mukhatab bijtinabil mizahil katsir. Dan kalau misalnya kita lihat ke contoh, 4 contoh yang akhir yang ada di kelompok yang selanjutnya, kita di sana mendapatkan bahwasanya al-mutakallim itu beliau ya, di contoh yang pertama itu memerintahkan mukhatab, yaitu kamu yang diajak bicara, bijtinabil mizahil katsir, untuk menjauhi apa? Bercanda yang terlalu banyak kan. Ya enggak? Wajadnahu fil mithal tsani, dan kita temukan di contoh yang kedua, annal mutakallim, bahwasanya seseorang yang mutakallim atau yang berbicara itu ya'muru aliyan bi fathin nafidah, dia memerintahkan Ali untuk membuka jendela. Wa kadzalika najiduhu fil mithalain al-akhirain amiran bil itqani wa tawqir. Begitu juga kita menemukan di contoh yang kedua selanjutnya, di dua contoh yang akhir, yaitu 3 dan 4, maka si mutakallim ini memerintahkan untuk apa? Bil itqan, untuk menyempurnakan pekerjaan, wa tawqir, dan juga untuk menghormati ya, bagi yang kecil untuk menghormati yang besar. فالأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأخيرة قد صارت مفيدة للأمر. Maka dari sini bisa kita lihat ya bahwasanya fi'il-fi'il mudhari yang 4 tadi itu ya, itu kan tadi karena didahului oleh lamul amr ya, yang sudah saya jelaskan ya. Maka dia mufidah lil amr. Dia memiliki faidah untuk perintah. Wa idza ta'ammalna awakhiraha, dan jika kita perhatikan akhir dari setiap fi'il mudhari tadi, wajadnaha jami'an majzuma. Kita temukan bahwasanya fi'il mudhari tadi semuanya majzum, yang mana majzumnya adalah dengan adanya sukun. Faman ladzi aksabaha ma'anal amar. Kira-kira apa sih yang memberikan arti perintah di fi'il mudhari tadi? Wa man ladzi jazama awakhiraha. Dan kira-kira apa sih yang menjadikan akhir daripada setiap fi'il mudhari tadi itu majzum? Kira-kira apa? Idza bahatsna lam najid lidzalika sababan. Jika kita cari, maka kita tidak menemukan sebuah sebab siwal lam, kecuali adanya lam allati dakhalat 'alaiha, yang masuk ke dalam fi'il mudhari tadi. Wa min ajli dzalika, karena sebab itulah sumiyat hadhil lam lamal amr. Karena itulah, karena berarti perintah ya, maka lam ini disebut dengan lamul amr. Ya, lam yang berisi perintah. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi ada dua, kita berkenalan dengan dua adah atau dua alat, yaitu lamma dan juga lamul amr ya, sebagai penyempurna ya. Yang mana sebelumnya ada apa yang menjazmkan satu fi'il? Sebelumnya ada lam dan juga la an-nahiyah. Kemudian yang sekarang ditambahkan dengan lamma dan juga lamul amr. Berarti ada 4 ya yang sudah kita pelajari. Lam,
la an-nahiyah, lamma, lamul amr. Al-qaidah minal adawat allati tajzimu fi'lan mudhari'an wahidan, ya, yang termasuk ke dalam alat-alat yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari yaitu lamma dan juga lamul amr. Wal ula di sini yaitu lamma yang dimaksudnya, ya. Lamma tufidun nafya, dia berfungsi untuk meniadakan sesuatu, ka lam, seperti lam, ya. Jadi sama persis dengan lam, ghairu anna nafya biha, akan tetapi peniadaan dengan menggunakan lamma yastamirru ila zamani takallum, berlanjut sampai masa saat ini, sampai masa di mana seorang mutakallim berbicara. Ya. Wasania, ya, yang sania ini adalah lamul amr, ya. Taj'al mudhari'a mufidan lil amr. Dia menjadikan fi'il mudhari' memiliki makna perintah. Ya. Baik, alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua. Ya, ingat apa? Sampai saat ini, ya, beberapa alat yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari', kita ulangi lagi. Yang pertama adalah lam, yang kedua adalah la an-nahiyah, ya. Kemudian yang ketiga adalah lamma, dan yang keempat adalah lamul amr. Jika merasa belum paham atau mungkin lupa dengan pelajaran lam dan juga la an-nahiyah, maka bisa dicari di playlist Nahwu Wadih jilid 1, ya, Jazmul Fi'il Mudhari. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.